semuanya. Ada yang tahu nggak, tahun 2025 ini, Akademi Militer atau biasa dikenal dengan istilah Akmil, menggelar perayaan hari ulang tahun yang keberapa? Jadi, Akmil telah memulai rangkaian perayaan ulang tahunnya yang ke-68. Ada banyak loh kegiatan perlombaan yang akan digelar, dan pastinya seru. Menurut Gubernur Akmil Maijen TNI Rano Tilaar, rangkaian ulang tahun Akmil tahun 2025 ini emang dibuat sedemikian rupa agar lebih dekat dengan masyarakat, khususnya di Kota Magelang, Jawa Tengah. Berbagai rangkaian perlombaan ini menjadi salah satu upaya Akmil untuk membangun pondasi disiplin yang kuat kepada generasi penerus bangsa. Makanya, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan didesain dengan melibatkan masyarakat secara aktif dari berbagai lapisan. Ya, harapannya kegiatan-kegiatan seperti ini bisa menjadi langkah awal lah ya bagi anak bangsa untuk mengasah keterampilan mereka dalam berbagai hal. Dengan begitu, mereka bisa tumbuh menjadi generasi yang profesional sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Nah, seseru apa sih rangkaian kegiatan ulang tahun Akmil tahun ini? Bertuah Pos diundang dan dapat kesempatan wawancara khusus dengan Gubernur Akmil Maijen TNI Rano Tilaar pada Rabu 5 November 2025 lalu di Kota Magelang. Kita simak sama-sama ya. Jadi terkait, kalau tidak salah tanggal 11 nanti HUT Akmil Pak ya. Ya. Nah, dalam rangka HUT Akmil ini, apa kira-kira yang mungkin ada berbeda tahun ini dengan tahun lalu? Kira-kira ada program atau apa? Yang jelas kemarin saya lihat ada pertunjukan rakyat lah ya, lomba dan sebagainya. Nah ini apa? Jadi khusus untuk kegiatan hari ulang tahun Akademi Militer yang jatuh pada tanggal 11 November 2025 ini, ya, di mana kita tentunya merubah sedikit segmen pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Di mana kegiatan-kegiatan kita itu saya minta kepada panitia hari ulang tahun Akademi Militer untuk sedikit adaptif. Artinya itu bisa berimplementasi juga dengan kegiatan-kegiatan pembinaan masyarakat. Memang Satuan Akademi Militer ini bukan satuan teritorial, tetapi Satuan Akademi Militer ini juga memiliki tugas melaksanakan pembinaan teritorial terbatas. Berhubung satuan ini adalah juga menjadi bagian daripada TNI Angkatan Darat. Nah, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang juga kita lakukan adalah salah satunya adalah lomba drum band. Nah, lomba drum band ini ternyata direspons dengan baik. Sampai Jogja katanya ikut ya, nggak? Betul. Bahkan saya juga terkagum-kagum ekspektasinya itu ternyata sampai sejumlah 21 TK dan SD yang ikut, gitu kan, dengan mengerahkan pasukan-pasukan drum bandnya, gitu kan, dan bahkan untuk supaya menghibur adik-adik TK dan SD yang ikut lomba drum band tersebut, kita juga tampilkan Gendrang Suling Sakaloka Nanta kita. Jadi akhirnya adik-adik itu bisa menjadi lebih termotivasi, gitu kan. Dan saya katakan bahwa drum band, kegiatan drum band buat siswa atau siswa TK maupun SD ini adalah fondasi daripada disiplin. Jadi sejak dini sudah ditanam Pak ya? Ya, jadi ini penanaman disiplin sejak dini melalui kegiatan ekstrakurikuler yang namanya drum band. Gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga melaksanakan kegiatan musik jalanan. Ya. Seperti kita ketahui bahwa di Jawa Tengah ini banyak sekali para pemusik-pemusik jalanan yang kemudian jadi legend. Betul. Ya. Salah satunya adalah Didi Kempot. Iya. Ya. Ketika saya bertugas di Solo, sewaktu berpangkat Letnan 2, saya bertugas di Satuan Grup 2 Kopassus di Karangmenjangan. Ketika itu Didi Kempot itu masih menjadi pengamen di stasiun kereta api Solo Balapan. Nah, makanya salah satu lagunya yang populer yaitu berjudul Stasiun Solo Balapan. Nah, Didi Kempot ini kemudian tampil jadi
musisi nasional, Betul. ya, dengan mempopulerkan lagu-lagu Jawa yang disebut campur sari. Nah, itulah kita kemudian juga menginspirasi masyarakat bahwa apa yang mereka lakukan dengan bermusik, bernyanyi atau bermain musik di jalanan itu, siapa tahu nantinya bisa menjadi fondasi karir mereka untuk ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan tingkat internasional, tingkat nasional maupun tingkat internasional, sama yang terjadi kepada Didi Kempot itu, gitu. Jadi memang TNI ini Pak memang betul-betul dari rakyat untuk rakyat. Ya. Saya baru tadi baca ada pernyataan dari Menhan bahwa katanya, tahu tidak, prajurit TNI ini sampai kubur pun dibiayai sama rakyat. Jadi kita memang totalitas itu rakyat. Ya, betul. Ya, itulah yang namanya yang dikatakan oleh Jenderal Sudirman sebagai tentara rakyat. Lahir dari rakyat, berjuang untuk rakyat, dan selalu hadir dalam memecahkan masalah-masalah rakyat. Baik, terakhir Pak, harapan Bapak untuk tahun depan Pak. Akmil gimana Pak? Ya, tentunya Akmil sekali lagi harus segera bertransformasi. Ya, karena sejak 2012 Akademi Militer yang kita ada saat ini, Akademi Militer ini bukan saja menjadi Akademi Militer ansih, yaitu mendidik para perwira-perwira lapangan di jajaran TNI Angkatan Darat. Tapi sejak 2012 kita juga menjadi yang namanya perguruan tinggi militer. Nah, di mana kita juga melatih mendidik para sarjana-sarjana, sarjana pertahanan dalam hari ini. Ya, di sini ada 5 prodi, dan untuk bisa diukur akreditasnya, tentunya kita harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Makanya semua acuan-acuan itu kalau berbicara tentang latihan dan juga doktrin, kita mengacunya kepada Kodiklat TNI Angkatan Darat. Tapi kalau mengacu mencetak yang namanya para sarjana-sarjana pertahanan, maka kita harus mengacu kepada aturan-aturan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Dikti Saintek. Nah, demikian. Baik Pak, terima kasih Pak. Dan saya pertama kali mengucapkan selamat HUT sebelum tanggal 11. Semoga insya Allah Akmil jaya terus, dan terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terakhir nih ya, Maijen TNI Rano Tilaar berharap ke depan Akmil tidak hanya menjadi wadah untuk mendidik para perwira, tapi juga melahirkan tentara rakyat yang dekat dan mengayomi rakyat. Wah, selamat ulang tahun Akmil yang ke-68, lahir dari rakyat dan berjuang untuk rakyat.